Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah atau cerita tentang penaklukan Persia yang sekarang ini kita sudah sampai kepada penaklukan atau pembebasan kota Madain atau ibu kota Persia. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab ini versi terjemahannya ada 22 jilid, Pak nggih. Kira-kira segini versi terjemahannya. Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau versi aslinya 7 jilid segini. Masing-masing jilid, jadi 22 tadi, masing-masing jilid kira-kira halamannya 900-an, ya, bisa dibayangkan. Jenengan moco legrek, Pak. Legrek bertahun-tahun. Saya itu membaca kitab terjemahan Ibnu Katsir yang berapa jilid itu? 10 jilid itu 6 tahun belum selesai. Okay? Nyicil gitu. 6 tahun. Masya Allah. Okay? Ini Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu dikisahkan bahwa ketika Yazdajrid atau Raja Persia, raja disebut dengan Kisra bahasa mereka, ketika mereka melarikan diri, yaitu Yazdajrid dengan keluarganya melarikan diri, kemudian berusaha membawa harta-harta mereka yang bisa dibawa oleh pasukan, Pak, karena raja gak digawa dhewe. Tetapi sayangnya yang bisa dibawa hanya beberapa bagian saja, tidak mungkin dibawa semua karena posisi melarikan diri. Kalau pindahan bisa nyewa kendaraan, ini melarikan diri. Sehingga ketika pasukan muslimin memasuki kota Madain, maka mereka kemudian melihat gudang penyimpanan harta daripada Yazdajrid ini. Di situ terdapat berapa kemarin, Pak? Masih ingat? Ada emas sebesar 3 triliun dinar emas. 3 triliun dinar emas. Yang kemarin kalau kita kuruskan ke rupiah itu 24, kemudian nolnya 18. Mantun triliun itu tambah 0 3 lagi namanya kuadriliun. Tambah 3 nol lagi namanya kuintiliun. Okay. Jadi ada 24 kuintriliun. Kalau sebutan yang kita kenal adalah triliun, Pak, ya. Yang jenengan kenal kan triliun. Itu ada 24 juta triliun. Itu hanya di gudangnya saja, belum di dalam istananya. Maka para jamaah sekalian, penduduk Indonesia itu kalau sekarang kira-kira tadi malam saya buka-buka itu 280 juta. Nggih. Sekitar sak montenan nggih. Mboten 200 juta. 280 jutaan. Masya Allah. Nah, harta Kisra yang sekian itu kira-kira kalau dibagi seluruh penduduk Indonesia, ini persennya, Pak, bukan per kakak, kira-kira mendapatkan, kemarin tadi malam saya hitung-hitung itu mendapatkan 8,6 miliar per orang. Masya Allah.
per orang. Kalau keluarganya 5 ya dapat 5 misalnya. Masya Allah, itu harta yang berada di gudang penyimpanan berupa emas. Luar biasa. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah harta daripada penguasa Persia itu. Sebab pada waktu itu adalah Persia itu salah satu negara adikuasa. Kalau sekarang mungkin seperti Amerika, Cina, raksasa ekonomi dunia. Jadi waktu itu yang paling mendominasi adalah Persia dan Romawi. Masya Allah, itu dua negara adikuasa. Jadi itu belum yang di dalam istananya, itu yang harta yang berada di gudang penyimpanan. Masya Allah. Maka para jamaah sekalian, sesampainya di Madain, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian mengutus sahabat yang asli dari Persia. Siapa kemarin Pak? Salman Al-Farisi. Maka dia kemudian mengutus Salman Al-Farisi untuk mendakwahi pasukan Persia yang masih bertahan di dalam istana. Jadi istananya belum bisa ditaklukkan karena masih ada tentara yang bersembunyi di situ. Didakwahi, dan seperti biasa ketika sudah mencapai 3 hari maka harus ada 3 pilihan. Masuk Islam, meninggalkan istana, atau perang. Kalau meninggalkan istana berarti istana itu nanti akan dimiliki oleh pasukan muslimin. Jadi tidak langsung dipateni kabeh, tidak. Diberi tawaran masuk Islam atau meninggalkan istana. Masya Allah. Jadi 3 hari berikutnya ternyata pasukan yang masih bertahan di dalam istana Ctesiphon itu kemudian memilih meninggalkan istana. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas beserta dengan pasukannya ini kemudian masuk istana Ctesiphon dengan tenang dan tanpa adanya sedikit pun perlawanan daripada pasukan Persia. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melihat istana yang begitu megahnya, luar biasa, nanti bisa dibayangkan dengan benda-benda yang ditinggalkan Pak. Kemudian beliau sholat 2 rakaat di dalam istana itu sebagai rasa syukur atas kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada pasukan muslimin. Lalu beliau membaca ayat 25 sampai 28 dari surat Ad-Dukhan. Kam taraku min jannati wa uyun. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Ini sebenarnya ayat ini turun untuk umat-umat sebelumnya Pak. Tetapi ini kemudian terjadi lagi. Jadi umat-umat sebelumnya seperti kota Madain Soleh, itu betapa luar biasanya. Kota itu terbuat dari batu yang diukir. Jadi rumahnya itu batu bebatuan yang sampai sekarang masih ada itu. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Wa zuru'im maqamin karim. Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Dan kesenangan-kesenangan dapat mereka nikmati di sana. Kadzalik, demikian itulah, wa aurasnaha qauman akharin, yang semuanya itu kemudian kami wariskan kepada kaum yang lain. Ini Al-Quran. Itulah umat-umat, gambaran umat-umat sebelumnya. Jadi mereka meninggalkan kebun-kebun mereka. Termasuk kalau panjenengan pernah dengar kisah tentang kota Saba. Kota Saba. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kota Saba itu luar biasa makmurnya, sehingga orang kalau bepergian itu tidak harus membawa bekal, tetapi mereka cukup membawa keranjang yang nantinya di jalan-jalan itu banyak buah-buahan yang jatuh
bisa dimakan. Saking nemene Pak, penduduknya berdoa, wahai Allah, mbok yo dipersulit sedikit kami ini. Kota Sabah, mosok metu teko omah wis oleh panganan. Saking makmurnya Pak. Dan keadaan itu pernah terjadi gitu. Sehingga panjenengan kalau sekarang merasa sulit, itulah bentuk nikmat Allah gitu. Nah, hidup itu mudah terus gitu. Maka kenikmatan tidak ada. Kating ini ono, mau begini ada. Ya sudah, kita sudah tidak dapat kenikmatan. Tetapi kalau mau ini butuh begini, butuh usaha ini, itu justru akan memberikan kenikmatan. Betul ya? Nah, para jamaah sekalian, pasukan muslimin kemudian segera mengumpulkan harta rampasan yang ditinggalkan oleh pemiliknya, termasuk kekayaan Kisra Yazdajrid yang berada di dalam istana. Kalau di dalam gudang tadi sudah tersimpan, sekarang yang berada di dalam istana. Masya Allah ya. Pasukan muslimin ini dibuat terheran-heran ketika memasuki istana daripada Yazdajrid ini. Di antara harta-harta yang dikumpulkan adalah terdapat mahkota milik Kisra. Ini mahkota ini tidak hanya satu, tapi yang paling menakjubkan adalah di situ ada mahkota yang terbuat dari emas, intan, batu mulia yang sangat luar biasa, Pak. Berat. Beratnya luar biasa. Sehingga mahkota itu digantung dengan rantai-rantai yang terbuat dari emas. Rantai ini emas, Pak. Rantai untuk menggantung mahkota itu karena berat, itu terbuat dari emas, digantung. Lalu cara makainya bagaimana? Ketika Yazdajrid sudah duduk di duduknya raja itu, singgasana, baru mahkota kemudian diturunkan sedikit-sedikit, kemudian sampai ke kepalanya. Saking beratnya, karena tidak mungkin kalau diangkat begini, tidak mungkin. Masya Allah. Sehingga ketika posisi duduk itu, walaupun memakai mahkota, ya tetap mahkota itu masih tergantung dengan rantai tadi. Saking beratnya. Ini namanya urakan itu Pak. Uraan. Saking bingungnya duit tak apa, tak gawe apa. Urakan akhirnya. Masya Allah. Jadi mahkotanya ditali dengan tali-tali atau pengikatnya itu terbuat dari rantai-rantai emas. Demikian juga dengan topi-topinya. Namanya orang kaya, koleksinya macam-macam. Topi harganya ratusan juta sekarang. Topi. Kemudian karpetnya, singgasananya, Masya Allah. Membuat saat dan para pasukannya hanya bisa melongo. Kok ada tempat yang seperti ini? Bahkan ada ruangan khusus yang kira-kira luasnya itu 30 kali 30 meter. Ini ada karpet tebel, tebelnya kira-kira 10 sentian, Pak. Ini karpet ini cuma 2 senti mungkin, nggak sampai. 10 senti, ini terbuat dari sulaman benang sutra yang halus lembut dan sulaman daripada benang-benang emas. 30 kali 30 meter. Masya Allah. Kemudian di ruangan-ruangan yang lainnya terdapat juga karpet yang indah-indah, yang ketebalannya juga sama, kira-kira 10 sentian. Itu kalau dipotong-potong, akhirnya kemudian dipotong-potong, diberikan kepada seluruh pasukan yang masing-masing mendapatkan bagian, kira-kira dibuat sholat ini. Mungkin kayak seperti sajadah ini Pak. Semuanya kebagian. Padahal jumlah pasukannya 60.000 pasukan. Itu semuanya kebagian, mendapatkan satu bagian yang bisa digunakan untuk sholat. Bisa dibayangkan luas istananya seperti apa. Sehingga karpetnya dipotong-potong, dibagi kepada berapa tadi? 60.000 orang, semuanya mendapatkan bagian yang
bisa digunakan untuk sholat. Masya Allah. Nggih. Maka dengan izin Allah, Pak, nggih. Dengan izin Allah, kekuasaan, nggih, kekayaan, kekuatan yang diberikan Allah untuk bangsa Persia itu seketika lenyap dan mampu dikuasai oleh pasukan muslimin. Sekali lagi dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil merebut semuanya, sekaligus menghancurkan kemusyrikan, menghancurkan penyembahan berhala, dan yang paling terkenal di Persia itu adalah penyembahan api, sehingga disebut dengan agama Majusi itu Persia. Kemudian juga menghilangkan pendewaan kepada raja-rajanya. Jadi zaman-zaman itu raja itu ya ibarat dewa, wakil Tuhan di bumi. Maka diagungkan sedemikian rupa, tidak ada orang yang berani melawan. Itu zaman-zaman itu. Inilah akhir daripada kekuasaan Imperium Persia yang karena kesombongan rajanya, Pak, nggih. Dulu pernah disurati Nabi, gara-gara nama Nabi berada di atasnya. Namanya kirim surat itu kan ditulis nama pengirim dulu, dari siapa untuk siapa. Ketika mendengar ada nama orang lain disebut sebelum namanya, sudah ngamuk-ngamuk, Pak. Durung-durung kok nomok isine napa wis ngamuk-ngamuk. Akhirnya surat itu diambil langsung disobek-sobek. Masya Allah, saking sombongnya. Jadi nama pun tidak boleh ada nama yang di atasnya itu. Harus nama saya yang berada di atas. Sehingga kalau sekarang kecil-kecilan itu, kalau jenengan dapat undangan kok jenenge gak podo. Iki apa ya jeneng kuwi kok haji ini misalnya dirobek-robek ya mirip-mirip itu. Masya Allah, nggih. Dengan dirobeknya surat itulah kemudian Nabi berdoa, Mazakallahu mulkahu kama mazakka risalati. Semoga Allah mencerai-beraikan, semoga Allah merobek-robek kerajaannya seperti dia merobek suratku. Maka inilah yang terjadi, Pak. Ini karena salah satunya adalah doa Nabi. Jadi ucapan itu dengan kejadian ini, itu kira-kira berselang 6 tahun. Ya, berselang 6 tahun. Jadi berselang 6 tahun, Persia bisa dihabiskan oleh pasukan muslimin. Masya Allah. Ya. Itulah doa Nabi. Mazzakallahu mulkahu kama mazzaka risalati. Semoga Allah mencerai-beraikan kerajaannya seperti halnya dia merobek-robek atau mencerai-beraikan suratku. Maka dari situlah kemudian di zaman Sayyidina Umar itu Persia bisa ditaklukkan secara keseluruhan. Nah, para jamaah sekalian, setelah urusan rampasan perang selesai, saat kemudian segera mengirim pasukan ekspedisi untuk mengejar Yazdajrid dan pasukannya. Jangan sampai pasukan ini kemudian menyusun kekuatan baru dan menjadi ancaman bagi pasukan muslimin, sehingga harus dikejar. Maka pasukan ini kemudian dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi yang sing di bojongku yo. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Dikejar, okay? Sehingga terjadi peperangan beberapa kali, walaupun perangnya kecil-kecil, Pak. Okay? Dan mereka yang dikejar ini kan membawa harta Kisra, Pak. Sehingga ketika mereka kalah, harta yang diambil terus bertambah. Okay? Masya Allah. Begitu perang kalah, ditinggalkan. Namanya lari, nggak mungkin bawa barang. Nenggo barang gak lari, Bang. Kecer akhirnya. Lari ya manusianya aja. Masya Allah. Maka sekali lagi harta-harta itu kemudian dikirim ke Madinah untuk disampaikan kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Nah, para jamaah sekalian, ketika harta-harta itu sampai ke Madinah, semua penduduk Madinah ini berdecak kagum. Berdecak nih, Pak. Bahasa kita gitu. Itu namanya berdecak. Semuanya kagum, heran, melongo melihat harta yang begitu banyaknya itu.
Emasnya itu ditumpuk sampai melebihi Masjid Nabawi. Bayangkan, emas Pak, luar biasa nih. Ditumpuk sampai melebihi Masjid Nabawi. Kemudian Sayyidina Umar melihat satu persatu daripada para sahabat, didelok. Lalu pandangannya berhenti kepada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Masih ingat Pak, Suraqah bin Malik? Ibu-ibu barangkali. Mboten Surata Pak nggih. Suraqah bin Malik. Masih ingat sinten? Ada hubungan apa dengan Nabi? Orang yang dulu pernah mengejar Nabi ketika hijrah. Karena ingin mendapatkan hadiah, yaitu 100 ekor unta. Nah, ini namanya Suraqah bin Malik. Jadi dia tergiur dengan iming-iming 100 unta, sehingga dia kemudian melakukan pengejaran. Ternyata memang dia menemui Nabi, atau mendapatkan Nabi sedang jalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi kemudian karena berbagai hal, jadi ketika sudah berancang-ancang melemparkan tombak dengan jarak yang kira-kira pas, kudanya terperosok, dia jatuh. Nabi jalan lagi. Lagi-lagi ketika sudah agak dekat, dia mau melempar tombak, lagi-lagi kudanya terperosok. Sehingga kemudian dia berkesimpulan bahwa Muhammad ini pasti ada yang melindungi. Akhirnya kemudian dipanggil Nabi, "Ya Muhammad, berhenti. Saya tidak akan mencelakaimu." Akhirnya Nabi berhenti. Maka kemudian karena dia merasa terancam, Suraqah ini minta damai. Minta aman. Dan mintanya aman itu tidak hanya waktu itu, tetapi kata Suraqah, "Wahai Muhammad, suatu saat nanti kalau agamamu ini menang dan jaya, maka saya tetap minta perlindungan keamanan darimu." Dan itu disetujui Nabi. Ditulis di tulang. Tetapi kemudian Suraqah ini diberi syarat. Syaratnya adalah, kalau kamu menjumpai orang lain yang mencariku, maka jangan ngomong bahwa saya lewat sini. Suraqah setuju. Akhirnya Suraqah ini kembali. Nah, sebelum kembali itu Pak, sebelum kembali, Nabi ini mengatakan kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, bagaimana jika suatu saat nanti engkau memakai mahkota dari Kisra?" Jadi ini Suraqah, mahkota Kisra tak pakai. Ketemu pirang perkara tekon di jalan ini. Jadi ini Suraqah tanya lagi kepada Nabi, "Wahai Muhammad, maksudmu itu Kisra yang dari Persia itu?" "Benar wahai Suraqah, Kisra dari Persia." Maka kemudian Suraqah ini berkomentar, "Wah, lagi ngelantur Muhammad ini." Tekon di wong saiki ya modele dikejar-kejar kok. Kok ngomong memakaikan napa niku? Mahkota Kisra kepada saya. Tekon di urusane. Lagi ngelantur. Wis pokoke saiki aku aman, beres, saya pulang. Masyaallah, ini Suraqah, nggih. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Kenapa dia kemudian pandangannya terhenti kepada Suraqah? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini Pak Ma'ruf ini sampean ben penasaran. Besok ben teko maneh. Kira-kira begitu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.